Gadis ini hanya ingin memperbaiki rambutnya. Saat si tukang cukur Tony lihat belakangnya, dia pingsan. Staf di sekitarnya dengan cepat menelepon 911. Polisi bergegas ke tempat kejadian, dokter datang untuk membalut Tony. Tetapi wanita itu berkata bahwa dialah yang membutuhkan bantuan. Karena kepalanya sakit mau meledak sekarang. Dia merasa sakit kepala setelah menata rambutnya di sini. Polisi menyuruhnya untuk diam, siap untuk memeriksanya. Biarkan kami lihat. Belatung. Rambut apa yang kamu lakukan untuknya? Wanita itu ketakutan. Dia sangat ketakutan sekarang. Polisi melihat ini dan dengan cepat menghibur gadis itu. Katakan padanya untuk tidak khawatir. Mereka akan membantunya menanganinya. Kemudian polisi dengan hati-hati mengeluarkan belatung dengan penjepit. Masukkan ke dalam cangkir. Semua orang yang hadir di sini harus tutup mulutnya. Bahkan gadis itu pun mau muntah. Melihat tumpukan belatung di seluruh kepalanya, polisi menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi pria itu berkata, jika pergi ke rumah sakit, dia pasti perlu operasi. Bahkan rambutnya pun hilang. Mendengar itu, gadis langsung tidak setuju. Dia juga mengatakan bahwa gadis tanpa rambut tidak bisa keluar di jalan. Hal ini membuat saudari botak di belakang mengungkapkan ekspresi yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Polisi itu bertanya kepada Tony tentang wignya. Tapi dia masih tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dari mana datangnya rambut itu? Menurut apa yang dia berikan, mereka pergi ke pemasok wig. Orang ini adalah manajer rumah duka. Tak perlu dikatakan kali ini, semua orang pasti sudah menebak asal-usul wig itu kan. Setelah menonton film ini, apakah masih ada yang berani mengalami ekstensi rambut? Telur pecah, serangga keluar. Itu berputar-putar di otak. Telur serangga muncul kembali di otak manusia. Hal ini membuat dokter sulit untuk memahami. Ketika telur pecah, serangga muncul. Itu menggeliat liar di otaknya. Harus tahu bahwa serangga ini dapat mengambil nyawa pasien. Dokter melihat ini dan dengan cepat mengendalikan mesin untuk mencari serangga itu. Tapi tidak menyangka adegan selanjutnya membuat semua dokter tercengang. Waduh! Mereka menemukan puluhan telur di dalamnya. Itu sangat banyak sehingga memakan seluruh layar. Dokter melihat ini dan segera menghentikan operasi. Harus tahu bahwa dokter ini memiliki pengalaman puluhan tahun. Ribuan operasi telah ia lakukan. Paling banyak ditemukannya hanya 2 parasit. Tetapi otak pasien ini memiliki yang tak hitung jumlahnya. Dalam situasi ini pasien itu hampir dijatuhi hukuman mati. Tapi kata istri pasien, lagi pula, tidak banyak waktu tersisa, coba saja operasi. Bagaimana jika memiliki perubahan yang baik? Dengan permintaannya. Segera setelah itu, operasi kedua dimulai. Tapi operasi ini jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Dalam proses mengambil parasit, tidak boleh ada kelalaian. Karena sekali gagal telur akan pecah. Menyebabkan serangga di dalamnya keluar. Untungnya, telur pertama dikeluarkan dengan sangat cepat. Mereka dengan hati-hati memasukkannya ke dalam baki. Keluarga pasien di luar saat itu sangat gugup hingga berkeringat. Dia tidak bisa duduk diam. Waktu setiap menit berlalu. Dokter berhasil mengeluarkan puluhan telur. Tapi sekarang ada masalah besar. Parasit yang lari ke otaknya barusan belum ditemukan sampai sekarang. Saat dokter mencarinya, elektrokardiogram tiba-tiba berubah. Perawat buru-buru menekan jam. Mereka hanya punya waktu 2 menit lagi. Jika waktu itu terlampaui, pasien akan meninggal. Akhirnya dibawa upaya tanpa henti dari dokter. Parasit telah ditemukan. Tetapi untuk menangkapnya, harus sangat berhati-hati. Sekali itu pecah menjadi 2, konsekuensinya sulit diprediksi. Untungnya, dokter ini sangat tenang. Akhirnya berhasil menguasainya. Perlahan ditarik keluar. Elektrokardiogram pulih. Hati cemas si istri baru dilepaskan. Meski operasinya sangat sukses, kondisi setelah operasinya tidak begitu baik.
Ternyata dia punya hobi makan makanan mentah. Bahkan saat makan buah, dia pun tidak mau mencucinya. Itulah yang membuat penyakitnya semakin parah. Meskipun dokter membohonginya bahwa kondisinya akan berangsur-angsur membaik. Tetapi pria itu dulunya adalah seorang dokter. Dari ekspresi berat semua orang, dia bisa menebak bahwa dia tak mungkin hidup lama. Dia akan mati. Jaga diri kalian baik-baik ya. Setelah nonton film ini, beranikah kalian mau makan raw food? Beranikah makan buah tanpa dicuci?